my channel. Apakah saat ini teman-teman lagi ngerasa ngedown, gak semangat, bosen, atau males banget dengan semua yang teman-teman kerjain saat ini? Padahal dulu teman-teman ngerasa, aku suka banget dengan ini dan aku bersemangat buat ngerjainnya. Tapi sekarang kemana motivasi itu? Udah hilang semua. Nah, bagi teman-teman yang sekarang mengalami masalah seperti ini, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Dan juga tonton video ini sampai akhir, karena aku akan ngasih tahu semua rahasianya. Jadi, kalau misalnya teman-teman merasa pada posisi ini, yang paling penting pertama teman-teman harus tahu adalah cari tahu apa yang menyebabkan teman-teman seperti ini. Yang pertama, mungkin bisa aja karena monoton. Awalnya ketika memulai ini semua, teman-teman merasa kayaknya bakal seru nih. Tapi teman-teman setelah dijalanin nggak seru-seru banget ya, nggak sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan. Oke, kedua, mungkin bebannya semakin berat. Sehingga di awal mungkin, oke, ini bebannya berat, aku akan bisa ngehandle-nya. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau misalnya beban itu berat dan terus dibawa, maka itu yang bikin capek. Nah, ketika capek, manifestasinya adalah ngerasa bosan, pengen beralih ke yang lain, dan lain sebagainya. Atau yang ketiga, oke, mungkin nggak ada masalah dengan tantangan, oke, juga mungkin beban beratnya masih bisa dihandle, mungkin aja teman-teman memang udah bosan. Nah, ketiga permasalahan ini juga punya 3 solusi yang berbeda. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman ngerasa ya biasa aja sih ini, teman-teman bisa solusinya adalah ngelihat lagi sih apa alasan dulu memulai. Kenapa? Ini penting ya, apalagi kalau misal saat ini teman-teman belum memulai melakukan sesuatu, pastikan teman-teman punya alasan yang kuat. Karena apa? Suatu saat semua keputusan yang kita ambil pasti akan ada titik bosannya. Sesenang-senangnya kita pada sesuatu, kita pasti akan bosan. Sesuka-sukanya sama sesuatu dan merasa ini kayak keren banget, pada ada saatnya kita merasa ternyata biasa aja ya, nggak sekeren di awal. Nah, ketika memulai sesuatu, teman-teman punya alasan yang kuat, sehingga suatu saat ketika udah bosan, udah ngerasa biasa aja, teman-teman bisa ingat lagi, oh ternyata ini ya alasan dulu aku memulainya. Nah, itu bisa menjadi bahan bakar untuk menyemangati teman-teman yang ketika bosan itu. Ya, karena gini, kalau misalnya ngelakukan sesuatu bosan, udah dia pindah, ngelakukan sesuatu bosan pindah. Mungkin aja masalahnya bukan di apa yang teman-teman kerjain, tapi masalahnya di teman-teman sendiri. Kalau sebentar bosan pindah, terus apa yang teman-teman kerjain? Ini terutama dalam masalah misalnya teman-teman berbisnis. Banyak banget anak muda zaman sekarang yang kalau misalnya mulai bisnis itu semangat banget di awal. Aku akan bisa begini. Nyoba 1 bulan, 2 bulan, semangatnya hilang. Karena, oh ternyata susah ya, oh ternyata nggak sesuai dengan yang aku pikirkan ya, oh ternyata gini aja ya, tantangannya nggak ada, atau ternyata sulit banget ya. Dan udah, pindah lagi ke yang lain, dan terus kayak gitu. Kalau gitu apa yang kamu buat dari bisnis kamu? Jadi pastikan teman-teman fix sebelum mulai sesuatu punya alasan tertentu ya, yang itu cukup kuat untuk mengingatkan teman-teman nantinya ketika bosan, oh ini alasannya, buat balik lagi, buat semangat lagi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah urgensi. Mungkin teman-teman sudah punya alasan kuat untuk memulai sesuatu, tapi karena nggak ada urgensi, nggak ada yang mendorong teman-teman untuk aku harus melakukan sesuatu hari ini, aku harus lebih baik dibanding hari kemarin, dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya, awal-awal teman-teman pengen memulai sesuatu, misalnya teman-teman mau mulai bisnis, atau teman-teman mau bekerja sesuatu, atau mau part-time, mau ngerjakan sesuatu yang lebih gitu. Mungkin karena teman-teman adalah salah satu-satunya tulang punggung keluarga. Awalnya mungkin merasa kayak gitu, terus kerja keras, sampai akhirnya pada satu titik teman-teman merasa bahwa orang yang selama ini teman-teman tanggung sudah bisa mandiri. Misalnya adik-adik udah bisa kerja sendiri, atau yang kuliah udah dapat beasiswa, bebannya jadi nggak terlalu berat ya, dan akhirnya kayak nggak terlalu termotivasi untuk mengejar itu lagi. Nah, kalau misalnya seperti ini, teman-teman coba oke, urgensi yang awal nggak ada, coba teman-teman alihkan kepada sesuatu yang lain. Misalnya awalnya mungkin buat nge-support keluarga, dan ternyata sekarang keluarga yang disupport sudah bisa mensupport dirinya sendiri. Mungkin teman-teman bisa mengalihkan bisa mengalihkan ke, oh ya aku bikin tabungan atau dana darurat pribadi, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa shifting itu ke yang lain, biar ada urgensi baru yang terbentuk dibandingkan urgensi yang lama yang udah nggak urgent lagi sekarang. Itu. Dan yang ketiga, mungkin ini memang sudah saatnya untuk berpindah ya, karena sebenarnya berpindah dari satu hal yang teman-teman kerjain ke yang lain itu bukan hal yang salah juga. Yang penting teman-teman sudah pertimbangkan. Jangan sampai terlalu sering meloncat dari satu hal ke hal yang lain. Tapi kalau misalnya teman-teman udah pertimbangin nih, kalau dipertahanin di sini udah nggak ada yang bisa dipertahanin, atau mungkin potensinya udah kecil, ada yang lain yang potensinya lebih besar, yang kalau misalnya aku beralih ke situ
memberikan apa ya, seluruh energiku di situ, itu akan bisa berkembang lebih baik dibandingkan yang sekarang. Oke, silakan pindah. Tapi pastikan teman-teman punya alasan yang kuat untuk berpindah. Seandainya di tempat yang baru ini teman-teman nggak berhasil, atau mungkin ada risiko yang nggak pernah dipertimbangkan sebelumnya, atau mungkin nggak berjalan sesuai dengan yang dipertimbangkan, teman-teman nggak menyalahkan keputusan yang sekarang teman-teman ambil. Karena banyak banget orang yang ketika nggak bisa ketika mengambil suatu keputusan, terus ternyata di pilihan yang baru ini dia gagal, nggak sesuai ekspektasinya, dia akan marah-marah sama diri dia sendiri. Kenapa ya dulu nggak di tempat yang lama aja, kenapa aku harus beralih ke sini dan lain sebagainya. Padahal dia mengeluh dan lain sebagainya itu nggak pernah mengembalikan dia ke masa lalu. Jadi pastikan teman-teman harus mempertimbangkan itu. Tapi kalau sejauh ini aku yang pernah aku alami, kita semua ya, dari apapun yang teman-teman lakukan yang dimulai dengan sangat bersemangat, dengan penuh motivasi dan lain sebagainya, itu akan memang melewati masa-masa ngedown, ada masa-masa naik dan turun, terus udah itu ada masa-masa pengen berhenti, ada masa-masa bosen, ada masa-masa mungkin ketemu haters dan kita ngerasa kayak sekalipun bersemangat tapi nggak sanggup ya menghadapi resiko seperti ini. Menurutku wajar. Kalau teman-teman merasa aku sebenarnya merasa capek di sini, ngerasa bosen tapi nggak pengen berhenti, nggak usah berhenti, istirahat aja, take your time. Gak apa-apa teman-teman beristirahat, karena sebagaimana kayak kita sehari-hari ya, misalnya aku mau beraktivitas nih seharian, teman-teman tetap butuh waktu istirahat, butuh waktu buat makan, butuh waktu buat duduk bentar, butuh waktu buat santai, karena kalau misalnya dipaksain terus, tingkat efektivitasnya akan nurun, gak akan maksimal juga gitu. Jadi pastikan kalau misalnya mau istirahat, silahkan istirahat, take your time, istirahat seperti apa yang dibutuhkan. Kembali ke teman-teman, karena kenapa istirahat yang efektif buat satu orang nggak mungkin belum tentu efektif buat orang yang lain. Mungkin di orang yang satu, kalau aku istirahat aku harus traveling nih, jalan-jalan ke luar negeri, mungkin oke, cocok bagi orang yang satu. Bagi yang satunya lagi mungkin enggak, aku sukanya staycation aja, bisa kayak gitu. Jadi pastikan teman-teman, pertama tahu alasannya apa, kedua tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Udah itu aja. Setelah itu, kalau misalnya memang nggak ada masalah dan tidak harus berhenti, cuma butuh beristirahat, setelah itu balik lagi lakukan yang teman-teman suka. Jangan sampai karena cuma karena masalah mood atau mungkin feeling sementara, terus teman-teman mengambil suatu keputusan yang akan teman-teman sesali nantinya. Jadi pastikan teman-teman udah mempertimbangkan dulu baik dan buruknya, pilihan dan resikonya, karena semua pilihan itu akan berjalan berdampingan dengan resikonya. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Terima kasih.